Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Gani dan teman saya Panji Putra Islam Maulana. Di sini kami akan menjelaskan hasil research kami tentang sejarah, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Baik teman-teman, sebelum mulai alangkah baiknya kita memperhatikan beberapa langkah-langkah terlebih dahulu. Yang pertama, kita membaca doa terlebih dahulu agar dipermudah dan juga diberikan kelancaran saat memulai mata kuliah pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ada beberapa poin-poin penting di sini. Yang pertama, membuka atau memperhatikan PPT yang sudah disediakan. Yang kedua, amati dan cermati materi. Yang keempat, mendengarkan narasumber menjelaskan. Yang kelima, tidak diperkenankan memotong pembicaraan. Yang keenam, peserta diperkenankan bertanya jika tidak paham. Terima kasih atas kesempatannya. Pengertian bahasa. Bahasa dapat diartikan sebagai media berkomunikasi dan berinteraksi antar manusia. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Pada awal abad ke-20, pada awalnya rakyat Indonesia menggunakan bahasa daerah masing-masing. Kemudian bangsa Belanda pada saat itu menggabungkan berbagai daerah, kemudian dijadikan sebuah bahasa, yakni bahasa Melayu. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Melayu kemudian menjadi bahasa resmi dan bahasa nasional yang kemudian dikenal sebagai bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa ini terus berlanjut dengan adanya Kamus Bahasa Indonesia. Hal ini terus dikembangkan dan diperbaiki oleh KBI. Dan selanjutnya, untuk kedudukan bahasa Indonesia akan dilanjutkan oleh Firman. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Yang mana kita ketahui kedudukan bahasa Indonesia ini sudah sangat melekat bagi rakyat Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi yang diterima oleh berbagai suku. Meskipun kita berbeda-beda suku dan berbeda-beda bahasa, tetap saja bahasa kesatuan kita yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa pendidikan di Indonesia, yang mana sudah kita ketahui sejak SD, SMP maupun jenjang kuliah itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai metode pengajar dalam menjalankan proses belajar mengajar. Yang ketiga, bahasa Indonesia digunakan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, hukum, dan pengadilan di Indonesia. Yang kelima, bahasa Indonesia dipergunakan sebagai bahasa penghantar dalam proses belajar mengajar. Untuk selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebenarnya sangat banyak, tapi di sini saya hanya merangkum beberapa fungsi bahasa Indonesia yang menurut saya sangat penting. Di antaranya, fungsi bahasa Indonesia itu antara lain yang pertama komunikasi dan interaksi sosial, yang mana yang kita tahu kita biasanya menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua adalah identitas nasional. Berbagai macam negara memiliki keberagaman yang berbeda, terutama di bidang bahasa. Suatu negara dapat bisa dikenali dari bahasa yang digunakan sehari-hari. Jadi identitas negara kita bisa dilihat dari segi bahasa yang kita gunakan, yaitu bahasa Indonesia sendiri. Jadi fungsi bahasa sendiri meliputi identitas nasional suatu negara tersebut. Selanjutnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peranan teknologi semakin meningkat, terutama di bidang informasi dan komunikasi secara maya. Nah, itulah pentingnya bahasa dalam peradaban teknologi di masa sekarang ini. Selanjutnya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang mana kita ketahui saudara-saudara, selain teknologi, pengembangan ilmu pengetahuan juga semakin sangat pesat di era sekarang ini. Itu sebabnya peranan bahasa Indonesia sangat penting di bidang komunikasi dan juga telekomunikasi. Keempat, media komunikasi dalam ekonomi dan bisnis. Jadi seorang pebisnis tidaklah mudah dan juga tidaklah susah. Peranan bahasa Indonesia ini sangatlah penting karena menjadi seorang pebisnis itu dituntut mempunyai skill komunikasi yang baik untuk memikat agar konsumen tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Poin yang terakhir adalah sebagai bahasa persatuan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dituntut agar bisa berbahasa Indonesia dikarenakan banyaknya suku di Indonesia yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Itu sebabnya perlunya bahasa persatuan sebagai sarana berkomunikasi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berbahasa Indonesia.
Sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Sejarahnya yang berkaitan dengan masa penjajahan, kedudukannya sebagai bahasa resmi dan pendidikan, serta fungsi dan peranannya dalam berbagai aspek kehidupan. Jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mengikat bangsa Indonesia. Baik, mungkin segitu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin teman-teman ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.